Halo semua, bertemu lagi dengan saya, Pak Marinsan, pengajar fisika. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang momentum, impuls, dan tumbukan. Pada pertemuan yang kedua ini, kita akan membahas tumbukan. Oke, kompetensi dasarnya sama dengan video sebelumnya, yaitu menerapkan konsep momentum dan impuls, serta hukum kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Menyajikan hasil pengujian penerapan hukum kekekalan momentum, misalnya bola jatuh bebas ke lantai, dan roket sederhana. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang kita mulai membahas tumbukan. Oke, tumbukan atau penumbukan adalah ketika suatu benda-benda dibuat saling bertabrakan. Ya, jadi tumbukan jelas sekali bahasanya itu bertabrakan. Tumbukan adalah suatu peristiwa terisolasi di mana dua atau lebih benda atau benda-benda yang bertumbukan saling mendesakkan gaya-gaya yang relatif kuat selama waktu yang relatif singkat. Ya, jadi tumbukan itu dengan gaya yang kuat dan waktu yang relatif singkat. Nah, seperti ini misalnya ya, ini dua bola merah dan biru ini saling melaju dengan kecepatan arah berlawanan sehingga dar terjadi tumbukannya. Setelah tumbukan, kedua bola itu bisa berbagai situasi ya. Kalau ini dua-duanya saling menjauhi dengan kecepatan yang arah berlawanan ya. Ya, ini adalah sebelum tumbukan kecepatannya V1 dan V2. Setelah tumbukan kecepatannya V1 aksen dan V2 aksen dengan arah masing-masing berlawanan. Tadi juga berlawanan, tapi mendekati, sekarang berlawanan saling menjauhi. Nah, kita akan bahas nanti jenis tumbukan ya. Nah, jenis tumbukan ada 3 jenis ya, lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Seperti apa ini? Kita akan lanjutkan. Oke ya. Yang pertama kita bahas dulu tentang koefisien restitusi. Ini adalah sebuah poin penting dalam tumbukan. Koefisien restitusi itu adalah koefisien kelentingan atau koefisien restitusi dikenal sebagai koefisien restitusi suatu koefisien yang bernilai antara 0 sampai 1, jadi bisa 0, bisa 1, atau bisa diantaranya, yang merupakan rasio atau perbandingan besarnya kecepatan relatif sesudah dengan sebelum tumbukan dua buah benda. Jadi koefisien restitusi itu nilainya antara 0 sampai 1, dan dia merupakan perbandingan kecepatan kedua benda, kecepatan relatif kedua benda sesudah dan sebelum bertumbukan. Jadi misalnya ya, dua benda itu gambar yang tadi sebelum tumbukan kecepatannya V1 untuk benda 1, V2 untuk benda 2. Setelah tumbukan V1 aksen untuk benda 1, V2 aksen untuk benda 2. Maka koefisien restitusi itu adalah sama dengan secara matematis, ini min, ya, min, ini kecepatan relatif, berarti selisih kecepatan kedua benda setelah tumbukan dibanding selisih kecepatan kedua benda sebelum tumbukan. Sekali lagi, koefisien restitusi adalah min perbandingan antara kecepatan relatif kedua benda setelah tumbukan dan sebelum tumbukan. Ya, jadi nilai koefisiennya sekali lagi antara 0, 0 ini lebih kecil atau sama dengan ya, maaf ya, 0, kita harus kasih tanda ini supaya nggak terlewatkan ya, lebih kecil atau sama dengan 0, jadi E itu bisa 0, atau bisa juga sama dengan 1, atau di antara 0 sampai 1, gitu ya, di antara 0 sampai 1. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang tumbukan lenting sempurna, yaitu dua buah benda dikatakan mengalami tumbukan lenting sempurna jika pada tumbukan itu tidak terjadi kehilangan energi kinetik. Jadi energi kinetiknya sebelum tumbukan dan sesudah tumbukan sama. Jadi energi kinetik total kedua benda ya sebelum dan sesudah tumbukan adalah tetap. Sekali lagi, tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan energi. Dan berlaku juga hukum kekekalan momentum, ya.
berlaku juga hukum kekalahan momentum. Jadi tumbukan lenting sempurna, ingat ada dua, berlaku hukum kekalahan momentum dan berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Oke. Nah, berlaku hukum kekekalan momentum dan berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Koefisien restitusinya sama dengan 1. Jadi pada tumbukan lenting sempurna, perbandingan kecepatan kedua benda setelah tumbukan dan sesudah tumbukan sama dengan 1. Artinya kecepatan relatifnya sebelum dan sesudah sama. Oke ya, itu untuk tumbukan lenting sempurna. Jadi V1, V2 ini V1 min V2 itu sama dengan V1 aksen min V2 aksen. Oke ya. Jadi V1 min V2 sama dengan min V1 aksen min V2 aksen. Jadi tadi persamaannya ya, tadi persamaannya 1 sama dengan 1 sama dengan min V1 aksen min V2 aksen per min V1 min V2. Oke. Nah, itulah tumbukan lenting sempurna. Sekarang yang berikutnya adalah tumbukan lenting sebagian. Ini ada energi yang hilang, ya. Jadi kecepatan relatifnya tidak sama sebelum dan sesudah tumbukan. Berlaku hukum kekekalan momentum, ya, tapi tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Tidak berlaku hukum kekekalan energi. Ada energinya yang berubah menjadi energi yang lain, gitu ya. Koefisien restitusinya antara 0 sampai 1. Tidak 0, tidak 1, tapi lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Oke ya. Sekali lagi, berlaku hukum kekekalan momentum, tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik, ya. Tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Koefisien restitusinya antara 0 sampai 1. Oke, kita lanjut lagi. Contohnya, sebuah benda jatuh dari ketinggian H1. Oke ya, kecepatan ketika menumbuk itu V1. Nah, setelah menumbuk, mantul kecepatannya V1 aksen. Ingat, untuk tumbukan lenting sebagian, V1 aksen akan lebih kecil dari V1. Ya, karena ada energi yang hilang ketika tumbukan ini. Ada energi yang berubah menjadi energi yang lain. Nah, tentu ketinggian setelah tumbukan juga jadi lebih rendah daripada sebelum tumbukan. Nah, kalau lenting sempurna, V1 aksen akan sama dengan V1, besarnya bukan arahnya ya. Dan H1 akan sama dengan H2 untuk tumbukan lenting sempurna. Tapi untuk lenting sebagian kita lihat pada kejadian ini. Ketinggian sebelum menumbuk akan lebih besar dari ketinggian setelah mantul. Oke, nah sekarang yang ketiga, tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, kalau ini masih tetap berlaku hukum kekekalan momentum, tapi tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik, ya, tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik, dan koefisien restitusinya E sama dengan 0. E sama dengan 0. Jadi ketika benda jatuh tadi, maka tidak mantul, langsung nempel bendanya di lantai. Jadi 0, V1 aksen dibagi V1 akan sama dengan 0. Oke, nah. Jadi seperti ini benda satu dengan kecepatan, di sini tertulis V2, nggak apa-apa ya. Benda 1 dengan kecepatan V2, benda 2 dengan kecepatan V1, atau kita balik, nggak apa-apa. Nah, itu sebelum tumbukan. Setelah bertumbukan, benda 1 dan benda 2 jadi memiliki kecepatan yang sama, V aksen ya, V aksen. Kita coret aja satunya. Jadi V aksen ya, V aksen. Jadi setelah bertumbukan jadi V aksen, dan benda 1 dan benda 2 jadi nempel. Paham ya? Itulah untuk tumbukan tidak lenting sama sekali. Oke, kita lanjut lagi. Nah, penerapan untuk benda lenting sebagian ini tadi ya, jadi benda ketinggian H1 ya,
kecepatannya H1. Nah, setelah nanti mantul, jadi ini kita tulis V1-nya ini ya, V1, V lah kita sebut ya, V. Setelah mantul ke atas, ini menjadi V aksen. Oke. Nanti akan jatuh lagi ke bawah, itu dengan V aksen ya, sama. Sama, karena ini ketinggiannya H, jatuh V aksen. Nah, tapi ketika mantul di sini sudah lebih kecil. V pantulan kedua sudah lebih kecil. H pantulan kedua sudah lebih kecil. Ini nanti akan menjadi ini pantulan kedua, nanti pantulan ketiga, sampai akhirnya dia nggak mantul lagi, gitu ya. Ini pantulan ketiga, jadi V aksen 3, ya. Ini V aksen 3 ini. Sebentar. Jadi sekali lagi ini V awal, mantul jadi V aksen 1, ini mantul V aksen 2, mantul lagi V aksen 3, dan seterusnya ya. Ini V aksen 3, dan seterusnya sampai nempel di lantai. Inilah untuk tumbukan lenting sebagian. Nah, kalau kita uraikan rumusnya tadi adalah E sama dengan V2 aksen min V1 aksen per V2 min V1 ya. Anggaplah bendanya ini adalah benda 1, sedangkan lantai benda 2. Jadi V2-nya selalu 0 ya, lantainya selalu diam ya. Jadi V lantai sama dengan 0, ini saya tuliskan, V2 sama dengan 0, baik V2 maupun V2 aksen. Oke, V2 sama dengan 0. Nah, terus jadi min 0 min V1 aksen per 0 min V1 ya. Selanjutnya menjadi E sama dengan min ini min bagi min kan jadi positif ya. Jadi V1 aksen per V1. Oke? V1 aksen per V1. Pada pantulan kedua, ini pantulan pertama ini ya. Pantulan pertama. Pada pantulan kedua, jadi kalau kita tulis ini V1 aksen, ini bisa kita tulis ini V1 aksen sama dengan min E kali V. Oke, paham ya? V1 aksen sama dengan min E kali V. Nah, pantulan kedua, V2 aksen sama dengan min E kali V aksen. Pantulan 1 ya. Kecepatan pantulan kedua sama dengan min E kali kecepatan pantulan ke-1. Gitu ya, dan seterusnya. Nah, jadi V pantulan kedua sama dengan min E, sedangkan pantulan ke-1 tadi min E kali V. Jadi min kali min menjadi E pangkat 2 kali V. Ya, koefisien restitusi di pangkat 2 kali V. Maka bisa kita rumuskan V pangkat N, maksudnya kecepatan pantulan ke N akan sama dengan min E pangkat N kali V. Kalau N ini genap, tentu min kali min jadi positif. Kalau N-nya ganjil jadi min, gitu ya. Itu penerapan tumbukan lenting sebagian pada benda jatuh pada ketinggian H ya. Nah, sekarang lihat ini. Masih yang tadi, E sama dengan min V1 aksen per V1. Kita tahu bahwa V itu rumusnya adalah akar 2GH ya, benda jatuh bebas. Sehingga E itu bisa kita tuliskan ya, min, ini min, maaf, ini min ya. Ini kan min ini, min ya. V1 aksen itu adalah akar 2GH aksen. Sedangkan V1 sama dengan akar 2GH ya, akar 2GH. Terus itu akan sama dengan E kuadrat, ini kita kuadratkan ya, kita kuadratkan, maka minnya kuadrat jadi habis, E kuadrat sama dengan ketinggian pantulan ke-1 dengan ketinggian awal. Ya, jadi H aksen,
H aksen, ketinggian pantulan pertama kan sama dengan E pangkat 2, koefisien restitusi pangkat 2, kali H. Ini pantulan ke-1. Pantulan kedua berarti E pangkat 2N, berarti E pangkat 4. Ya, pangkat 4 kali H. Selalu positif karena pangkat bilangan bulat. Oke, jadi kita menemukan tadi rumus perbandingan kecepatan pantul dan jatuh dan ketinggian awal dan ketinggian pantulan. Jadi sekali lagi pantulan ke N sama dengan E pangkat 2N kali H. Oke, itulah pembahasan kita tentang tumbukan dan selanjutnya kita akan membahas soal-soal. Ya, soal nomor 1, sebuah peluru dengan massa 20 gram. Jadi ini misalnya pelurunya, massa pelurunya 20 gram, 0,02 kilogram ya. Kecepatannya V peluru sama dengan 100 meter per sekon. Oke, terus menubruk sebuah benda ya, di mana massa bendanya 480 gram atau 0,480 kilogram. Oke, kecepatannya sama dengan 0. Oke. Nah, terus akhirnya dia ditumbuk ya. Pelurunya masuk ke dalam bersarang dan ini adalah V aksen bersama-sama. Tentu ini adalah massa total, massa peluru tambah massa benda. Pertanyaannya berapa kecepatan setelah peluru bersarang di bendanya? Oke, jadi kita masukkan ke rumus hukum kekalahan momentum. M peluru kali V peluru tambah M benda kali V benda sama dengan, karena sama kecepatannya, jadi M peluru tambah M benda dikali V aksen. Oke ya, jadi V aksen sama dengan massa peluru kali V peluru tambah massa benda kali V benda dibagi massa peluru tambah massa benda. Oke. Nah, massa pelurunya adalah 0,02, massa bendanya kecepatannya adalah 100, oke. Sedangkan kecepatan bendanya sama dengan 0 kali massa bendanya jadi sama dengan 0 dibagi ya 0,02 ditambah 0,48 adalah 0,5 ya, 0,5. Jadi sama dengan 0,02 kali 100 adalah 2 dibagi 0,5. Jadi kecepatan benda dengan peluru yang bersarang di dalamnya bersama-sama itu sama dengan 4 meter per sekon. Oke, ini adalah contoh untuk tumbukan tidak lenting sama sekali. Kita lanjutkan ke soal yang Oke, soal nomor 2 ini adalah tumbukan lenting sempurna ya. Jadi ini benda A ya. Benda 1 lah kita sebut ya, benda 1. Oke, benda A 2 kilogram, kecepatannya adalah 6 meter per sekon ya, 6 meter per sekon. Sedangkan benda B dengan berlawanan arah massanya 3 kilogram, kecepatannya adalah 4 meter per sekon. Nah, tumbukannya lenting sempurna, jadi E sama dengan 1. Setelah bertumbukan, ya, anggaplah misalnya ini V satu aksen berapa, arahnya kemana, dan VA aksen kemana dan berapa, sedangkan VB aksen ya berapa dan kemana arahnya. Ini hanya pemisalan saja. Oke. Nah, kita mulai dari dua rumus tadi, hukum kekekalan momentum, MA VA tambah MB VB sama dengan MA VA aksen ditambah MB VB aksen. Oke. Itu hukum kekekalan momentum ya. Yang kedua nanti koefisien restitusi. Kita masukkan angka-angkanya. 2 kali 6. Oke. Karena berlawanan arah ini V-nya jadi min. Jadi min 3 kali 4 sama dengan ya 2 kali VA aksen ditambah 3 kali VB aksen. Oke. Ini 12. Ini juga 12 jadi 0 ya. 0 sama dengan
2 VA aksen tambah 3 VB aksen. Jadi kita sudah mau punya satu persamaan. Kita sebut persamaan satu ya. Terus yang kedua, koefisien restitusinya adalah 1 sama dengan min, ingat ini min, VA aksen, min, VB aksen, ini kita kurung ya supaya nggak salah nanti tandanya, dibagi VA min VB. Oke, jadi 1 sama dengan min, atau bisa kita langsung kalikan minnya ya, ini min VA aksen, min kali min jadi positif, VB aksen per ya 6, VA-nya 6, min ya, min 4. Paham ya? Min 4 kenapa? Karena ke kiri. Jadi 10 ya. Jadi 10 sama dengan min VA aksen tambah VB aksen. Oke? Jadi kita sekarang punya dua persamaan ini tadi persamaan 1, ini persamaan 2, kita eliminasi aja. Jadi ini sama dengan 0 ya, sama dengan 2 VA aksen ditambah 3 VB aksen. Ya, supaya bisa dieliminasi ini tinggal kali 2, ini kali 1 ya. Jadi 20 sama dengan min 2 VA aksen tambah 2 VB aksen, paham ya? Ini 0 sama dengan 2 VA aksen ditambah 3 VB aksen. Oke, kita jumlahkan. Supaya ini habis, kita jumlahkan. Jadi, ini habis, ya, ini habis. Ini 20, oke, sama dengan 2 tambah 3, 5 VB aksen. Oke, jadi VB aksen sama dengan 20 per 5 sama dengan 4 meter per sekon. Oke, kita sudah dapat VB aksen, tinggal V aksen kita ambil dari sini aja, ambil dari sini nih, dari sini. Berarti 2 pindah ke sebelah sana jadi 2 ya. Ini kan oke, ini yang bawah. 2 VA aksen sama dengan ini pindah ke kiri jadi min. 2 VA aksen sama dengan min 3 VB aksen. Paham ya? Jadi VA aksen sama dengan min 3 VB aksen per 2 atau min 3 VB aksennya tadi 4 ya, ini 4 per 2. Oke, 4 bagi 2, 2 kali 3, jadi min 6 meter per sekon. Jadi kita sudah mendapatkan kecepatan benda A dan B setelah tumbukan. Lihat, kecepatan B setelah tumbukan jadi berbalik ke kanan, positif ya, positif, sedangkan kecepatan A setelah tumbukan jadi ke kiri karena negatif. Oke, mudah-mudahan dipahami. Itulah penyelesaian soal yang nomor 2. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ya, soal yang ketiga, 2 buah benda dengan massa sama ya, saling mendekati. Jadi ini benda 1, benda 2, massanya sama ya, saling mendekati, V1, ini V2. Oke. Nah, jika kecepatan benda 2, berarti ini V2 aksen sama dengan 5 meter per sekon ya, positif jadi ke kanan. Maka berapa kecepatan benda 1 setelah tumbukan? Nah, ini cukup dengan hukum kekalahan momentum karena datanya sudah mencukupi ke sana ya. Jadi M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen tambah M2 V2 aksen. Karena massanya sama, ini coret semua ya. Tinggal kita masukkan angka-angkanya. V1-nya 8, V2-nya ini mendekati satu sama lain dengan kecepatan 2 buah benda dengan massa sama bergerak saling mendekati. Jadi kalau V1 ke kanan, ini tentu ke kiri. Jadi ini min 10 ya. V2-nya maksudnya ke kiri, jadi min 10 sama dengan V1 aksen, oke,
V2 aksennya plus 5, jadi tambah 5 ya. Jadi min 2 sama dengan V1 aksen tambah 5. Jadi V1 aksen sama dengan min 2 min 5 ya. Jadi min 7 meter per sekon. Oke, itu soal yang min 7 meter per sekon. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ya, soal ini adalah sebuah benda ya jatuh dari ketinggian 1 meter ya. Jadi jatuh dari ketinggian 1 meter. Ketika dia telah menumbuk lantai ya, di mana E-nya tadi itu 0,5 ya, 0,5. Dia mantul, misalkanlah sampai ke sini. Nah, pertanyaannya berapa H aksen? Oke. Tadi rumusnya untuk ketinggian H aksen, H pantulan 1 sama dengan E pangkat N ya. Berarti N-nya sama dengan 2N ya, 2N kali H atau 2E pangkat 2 kali 1 kali H. Jadi E-nya adalah 0,5 pangkat 2 kali 1 ya, jadi 0,25 meter. Oke, gampang ya. Kita lanjutkan ke soal yang terakhir. Ya, soal yang terakhir, sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 2 meter ya, jadi H-nya sama dengan 2 meter. Oke. Koefisien restitusinya sama dengan 0,5 ya. Hitunglah kecepatan pantulan kedua ya, pantulan kedua berapa dan tinggi pantulan kedua. Oke, berapa? Nah, kita cari dulu berapa kecepatan pantulan pertama ya. Kecepatan pantulan pertama kecepatan jatuh ya. Jadi ini bendanya. Jadi berapa kecepatan awalnya? Itu maksud saya, berapa kecepatan awalnya dulu? Sama dengan akar 2GH. Oke. Akar 2 kali 10, H-nya sama dengan 2, jadi 2 akar 10 meter per sekon, itu V-nya. Ya. Sehingga kalau ditanya pantulan kedua, maka ini sama dengan E pangkat 2 kali V, gitu kan tadi rumusnya. Jadi 0,5 pangkat 2, ini min ya, min di pangkat 2 jadi positif, kali 2 akar 10 ya. 0,25 kuadrat 0,25 kali 2 0,5. Jadi sama dengan 0,5 akar 10 meter per sekon. Inilah kecepatan pada pantulan kedua ya. Kecepatan pada pantulan kedua. Sekarang berapa ketinggian pantulan kedua? Rumusnya tadi apa? 2 maksud saya. E 0,5 ya, atau setengah, pangkat 2N. Pantulan kedua, 2N. Ya, 2 kali 2. Kali H-nya adalah 2 juga ya, 2 meter. Jadi setengah pangkat 4 itu adalah 1/16 kali 2. Oke, jadi sama dengan 1/8 atau 0,125 meter ya. Inilah ketinggian pantulan yang kedua, sedangkan ini adalah kecepatan pantulan kedua. Itulah beberapa soal untuk latihan, tentu masih banyak jenis soal yang lain. Kalau tumbukan lenting sebagian, tinggal sama penyelesaiannya dengan lenting sempurna. Bedanya adalah kalau lenting sempurna E-nya sama dengan 1, lenting sebagian E-nya 0, sekian ya. Oke, setelah kita membahas materi tentang tumbukan dan latihan soal, mudah-mudahan kalian penonton bisa memahaminya. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.